Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Rusefah dimanapun Anda berada, dalam episode Jas Merah kali ini kami akan mengisahkan dengan singkat sejarah berdiri dan runtuhnya Kerajaan Demak. Kerajaan Demak berdiri berbarengan dengan runtuhnya Kerajaan Majapahit. Sesuai dengan Condro Sengkolo Sirno Ilang Kertaning Bumi, Kerajaan Demak diyakini berdiri pada tahun 1400 Saka atau tahun 1478 Masehi. Sebagai Raja Demak yang pertama adalah Raden Fatah, bergelar Sultan Alam Akbar Al-Fatah. Raden Fatah merupakan putra Raja Majapahit, yakni Raja Brawijaya yang kelima, dari seorang ibu yang bernama Subanse, putri Cempa dari Pasir. Kerajaan Demak kokoh kuat berdiri karena ditopang oleh yang pertama, oleh seluruh rakyat Jawa, khususnya umat Islam yang ada di Pulau Jawa. Yang kedua, didukung sepenuhnya oleh para tokoh ulama, penyebar agama Islam, atau para wali yang kita kenal dengan sebutan Wali Songo. Kerajaan Demak kokoh kuat berdiri karena dibantu sepenuhnya oleh donatur, dermawan-dermawan, dari saudagar-saudagar muslim pribumi maupun saudagar-saudagar mancanegara yang berdagang di Nusantara kala itu. Dan Kerajaan Demak kokoh kuat berdiri karena dibantu sepenuhnya oleh para adipati-adipati yang berkuasa di sepanjang pesisir utara Pulau Jawa. Dan yang kelima, Kerajaan Demak kuat berdiri karena adanya persatuan dan kesatuan, perasaan satu visi dan misi untuk menjadikan Demak sebagai sebuah kerajaan yang mengedepankan keadilan dan kebenaran. Digambarkan dalam sejarah ketika Raden Fatah atau Kerajaan Demak dalam kondisi performa kerukunan, performa keadilan, performa kejayaan, maka ketika pada tahun 1511 Portugis menginjakan kakinya melalui Selat Malaka hendak menguasai Nusantara Indonesia, maka pada tahun 1513 dengan sigap Raden Fatah memerintahkan kepada putranya yang bernama Adipati Unus untuk mengusir Portugis dari Selat Malaka, menghalau agar tidak masuk ke wilayah Nusantara. Ketika Raden Fatah meninggal dunia, maka Raja Demak yang kedua adalah Adipati Unus. Beliau menjadi raja pada tahun 1515 dan pada tahun 1518 beliau wafat, meninggal dunia dalam perang suci menegakkan kalimah Allah, menegakkan keutuhan wilayah Demak dari rongrongan kekuatan penjajah yang dibantu oleh ante-ante orang-orang yang mengambil keuntungan dari penjajahan itu sendiri. Pada usia yang baru 41 tahun, beliau wafat, meninggal dunia di Selat Malaka. Sebagai Raja Demak yang ketiga adalah Sultan Trenggono. Pada masa Sultan Trenggono inilah wilayah Demak mengalami perluasan wilayah, kekuasaan yang begitu hebat. Wilayahnya bukan saja meliputi Pulau Jawa, tetapi juga meliputi Pulau Madura dan meliputi sebagian pulau-pulau kecil ataupun kerajaan-kerajaan kecil yang ada di Nusantara yang dulu di bawah pengaruh kekuasaan Kerajaan Majapahit, kini ia berada dalam pengaruh Kerajaan Demak itu sendiri. Kemudian Raja Demak yang keempat adalah Sunan Prawoto. Beliau memerintah hanya 3 tahun, dari tahun 1566 sampai 1569. Pada tahun 1569, Sunan Prawoto wafat, meninggal dunia dalam upaya pembunuhan konflik internal dari dalam yang didalangi oleh Harjo Penangsang, Bupati dari Jipang Panolang. Yang menjadi perhatian, yang menjadi penekanan, yang menjadi pelajaran dalam hidup kita, bahwa Kerajaan Demak yang awalnya didirikan begitu kokoh, didirikan begitu kuat di atas ukhuwah Islamiyah, di atas persatuan dan kesatuan, di atas bahu-membahu satu visi dan misi antara punggawa kerajaan dengan rakyat biasa, dengan umat Islam pada umumnya. Kenapa kemudian baru 1600 dengan wafatnya
Raja Demak yang keempat, yakni Sunan Prawoto, berarti berakhirlah sudah riwayat kerajaan Demak yang kurang lebih berkuasa hanya sekitar 170 tahun. Yang menjadi pelajaran dalam hidup kita adalah kenapa Demak yang awalnya begitu kokoh, begitu kuat, hanya berumur sekitar 170 tahun. Yang pertama, karena adanya perebutan kekuasaan yang dilakukan dengan cara kedoliman. Ketika pada suksesi kerajaan Demak yang ketiga, mestinya yang naik tahta adalah Raden Surowiyoto. Raden Surowiyoto adalah kakak kandung daripada Sultan Trenggono. Akan tetapi dengan kelicikannya, Raden Mukmin sebagai putra daripada Sultan Trenggono memerintahkan pembunuh bayaran orang untuk menghabisi Pangeran Surowiyoto. Maka meninggallah Pangeran Surowiyoto di tepi sungai yang kemudian kita kenal dengan sebutan Pangeran Sedoinglepen. Dan Pangeran Sedoinglepen ini adalah ayah kandung daripada Haryo Penangsang. Maka ketika Sunan Prawoto berkuasa, muncullah dendam. Ketika Haryo Penangsang sudah merasa cukup kuat, merasa bisa menggulingkan Sunan Prawoto, maka ia melakukan kudeta sampai terbunuhnya Sunan Prawoto. Akibat dari terbunuhnya Sunan Prawoto, maka kemudian muncul dendam, muncul pembunuhan-pembunuhan berikutnya. Ratu Kalinyakmat dengan minta tolong Joko Tingkir berupaya bagaimana bisa menghabisi, membunuh Haryo Penangsang. Maka meninggallah Haryo Penangsang. Kemudian kekuasaan Demak sudah hilang, berhenti sampai di situ karena muncullah istilah pajak. Setelah Joko Tingkir pun meninggal dunia, maka muncullah istilah Kerajaan Mataram. Maka yang dapat kita ambil pelajaran adalah, mari kalau kita mencintai negara kesatuan Republik Indonesia, kita bangun dengan dasar cinta. Kita bangun dengan dasar kasih sayang. Kita bangun dengan konsep rahmatan lil alamin. Dengan kita menghormati, menghargai hak asasi masing-masing. Jangan meraih kepemimpinan dengan cara-cara yang zalim, karena hanya akan melahirkan kedoliman-kedoliman yang berikutnya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.